Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bagi anak itu sangat penting. Tetapi pendidikan apa yang paling penting bagi anak, khususnya sebelum baligh atau bahkan ketika anak itu masih dalam usia di bawah 5 tahun atau bahkan ketika dalam kandungan? Maka para ulama menjelaskan bahwa paling penting itu diantaranya adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan akidah, nilai-nilai tauhid kepada anak. Lalu bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pendidikan akidah itu kepada anak-anak kita? Nah, yang akan kita bahas adalah penanaman nilai-nilai akidah atau tauhid atau keimanan kepada anak-anak sebelum usia baligh. Dimulai misalnya ketika masih dalam kandungan di bawah 5 tahun sampai kemudian beranjak menjelang mereka usia baligh. Di sini ada pembahasan penting bahwa yang penting bagi anak itu adalah at-tadrij. Tadrij adalah bertahap. Pendidikan itu bertahap. Nah, mendidik anak pada aspek akidah, pada aspek keyakinan, keimanan itu harus dengan bertahap. Ya, di sini Imam Al-Ghazali misalnya menjelaskan dalam kitab Qawaidul Aqaid. Yang pertama bagi anak itu adalah al-hifdz, menghafal. Jadi misalnya anak ketika usia 3 tahun bahkan 4 tahun, 5 tahun kita hafalkan rukun iman, rukun Islam, ya. Kemudian setelah hafal, al-faham, memahamkan, memberi pemahaman kepada anak. Jika anak itu sudah siap, jika usianya sudah siap, emosionalnya sudah siap, akalnya sudah siap, maka beri pemahaman yang sesuai dengan kemampuan pemahaman anak itu. Setelah itu adalah al-i'tiqad, memberi penanaman keyakinan yang betul, ya. Setelah itu adalah at-tasdiq, mengajari anak bagaimana membenarkan bahwa Allah itu esa, bagaimana membenarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, bagaimana membenarkan bahwa innad-dina indallahi al-Islam, bagaimana mengajarkan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, dengan meyakinkan kepada anak dalam hatinya sehingga anak itu betul-betul membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan agama Islam dengan betul-betul pembenaran. Nah, di sini anak sebelum usia 7 tahun, sebelum 10 tahun ya sebelum baligh lah. Itu secara alami, kata Imam Al-Ghazali, secara alami anak itu menerima ya informasi biduni haja burhan, tanpa memerlukan argumentasi banyak, tanpa memerlukan bukti-bukti. Jadi anak itu diberitahu maka akan yakin. Cuma persoalan bagaimana kita meyakinkan. Maka berilah contoh-contoh yang sesuai dengan kemampuan pemahaman anak itu, supaya mereka itu betul-betul tasdik dengan sebetulnya. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah menghindari perdebatan-perdebatan tentunya. Karena kalau usia 7, usia 5 ya, atau usia 10 tahun bahkan, kalau diajari perdebatan-perdebatan dalam perbedaan-perbedaan akidah, maka anak itu akan timbul dalam pikirannya, dalam hatinya kebingungan, ya. Maka di sini saran daripada Imam Al-Ghazali adalah hindari perdebatan di situ. Kalau anak bertanya, maka jawab sesuai dengan kemampuan, ya. Jawab sesuai dengan kemampuan supaya anak itu nanti mendapatkan pemahaman yang benar dengan sebetul-betul keyakinan, ya. Kemudian yang terakhir adalah menyibukkan anak itu dengan membaca Al-Quran. Nah, kata Imam Ghazali, sibukkan anak itu dengan berbagai macam ubudiyah, ya. Tidak hanya wajib, tapi ajarkan amal-amal sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah, ya.
Kalau puasa, ajari anak itu belajar berpuasa. Kemudian kalau sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qabliyah, ya. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, tilawahnya anak-anak itu. Setelah itu perbanyak membaca hadis. Nah, ini kadang-kadang tradisi kita masih lemah, ya, masih kurang dalam membaca hadis ini, ya. Kalau membaca Al-Quran banyaklah, kita rutin tadarus, ya. Tapi kalau tadarus hadis itu masih kurang. Sebagian para ulama salaf, ya, sebagian para ulama itu memiliki tradisi pada bulan Sya'ban itu menghatamkan kitab Bukhari. Misalnya begitu, ya. Maka ajari anak itu membaca hadis, ya, hadis-hadis pendek, mulai Arba'in An-Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, baca hadis itu. Kemudian setelah itu adalah ajari anak itu baca wirid-wirid, baca aurat, ya, baca bagaimana wirid setelah sholat, baca doa-doa. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau anak itu disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini, berbagai macam ubudiyah, baik wajib maupun sunnah, tilawah Al-Quran, baca hadis, baca aurat, baca zikir, maka itu akan menanamkan dalam hati si anak itu keyakinan, keimanan yang kuat, yang kelak itu nanti akan tumbuh, berkembang, dan berbuah iman itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kekuatan keimanannya. Dan yang terakhir adalah, yang lebih penting adalah jaga anak itu dari berbagai macam maksiat. Ya, di sini anak itu sudah diajari untuk riyadhah. Riyadhah itu latihan. Latihan apa? Latihan mujahadatun nafs. Ya, latihan untuk mengekang hawa nafsu. Tentunya anak itu belum mengerti banyak. Ya, pasti banyak keinginan-keinginan yang kadang-kadang itu kalau tidak dikendalikan itu berlebihan. Maka yang penting kita beri anak itu keinginannya, tapi jangan sampai berlebihan. Itu dalam rangka mendidik anak itu untuk apa? Untuk latihan bermujahadah, latihan mengekang hawa nafsu. Insya Allah setelah itu, kata Imam Al-Ghazali, ya, dalam kitab Qawaidul Aqaid, anak itu akan memiliki kekuatan hati, kekuatan keimanan, ya, sehingga itu yang menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi si anak. Wallahu a'lam bishawab.